tahun 2022 23? 22 kayaknya. 22. 22 kayaknya. Apakah memang prosesnya rata-rata selama ini 2-3 tahun lebih Oh, atau memang enggak, special case? karena gini. Waktu itu aku sama Bos Aswad tuh masih punya prasangka baik. Oh jadi lu delay. Kalau boleh tahu lu mulai kasus sama Bos Asu tuh mulai kasusin dari? Dari awal 2024. Oke. Tapi kan tetap kalau menurut gua tetap lama tuh, setahun tuh. Hmm. Apakah memang wajar butuh penyidikan selama itu atau gimana? Jadi yang bikin lama itu karena aku saksi nggak bisa datang cepat. Misalnya aku diundang bulan ini, aku belum tentu bisa datang karena aku harus nyari biaya dan lain-lain. Begitu juga pelaku, dia juga diundang si pelaku itu juga diundang supaya konfirmasi kayak gini-gini. Dan dia itu juga delay gitu. Yang bikin lama itunya salah satunya. Tapi bener gak kalau misalnya lagi kasus gini, kita tuh nggak boleh share gitu dalam persidangan tuh hasilnya apa gitu, kalau masih dalam proses sidang. Misalnya let's say kayak lu mau cerita nih ke misalnya bos Asu nih, gue mau cerita ke misalnya bos Asu YouTuber gitu, gue mau cerita sidang gue tuh sampai mana gitu udah nyampe mana. Semua boleh cerita kecuali pengadilan anak. Oke. Pengadilan anak itu nggak boleh. Kalau pengadilan yang udah umum kayak gitu bebas cerita. Bahkan sampai detail sidangnya gue boleh tahu. Boleh cerita. Boleh. Oh, karena pengadilan itu bersifat ada beberapa kasus juga yang di televisikan yes, kan ya. Tapi kalau pengadilan anak benar-benar nggak boleh. Anak di bawah umur. Ya? Nih. Anak di bawah umur itu nggak boleh. Nggak sampai orang, aku cuma ngerti aja, ya aku sarjana hukum cuma ngerti itu aja. Karena kan ya syukur-syukur gue belum pernah berurusan sama hukum ya. Baik itu gue dituntut atau nuntut orang tuh nggak pernah gitu. Jadi gue benar-benar kayak amit-amit one day gue harus berurusan dengan hukum tuh gue benar-benar buta total gitu. Startnya dari apa? Bahkan gue kayak BAP aja nih, BAP gue nggak tahu tuh BAP apa. Yang gue tahu ya kan kayak di interview gitu ya. Iya, ditulis ya kejadiannya apa. Gini, BAP itu yang bikin polisi. Iya. Berita acara perkara polisi. Kita di interview kan? Di interview kejadiannya kapan, di mana bla bla blanya, buktinya apa. Kau akan memberikan itu semua, data-data itu semua ke polisi. Nanti yang bikin polisi. Kau cukup kasarnya cukup curhat lah. Kayak gitu. Dan polisi juga nggak akan makan mentah-mentah. Akan ada cross check kayak gitu. Lah bukannya pernah, kagak pernah. Apa tuh? Enggak, orang-orang tuh ngira itu gue pernah di penjara. Nggak pernah. Sampai dia BAP pun nggak pernah. Nah, kalau memang polisi ngerasa, oh ini udah bener nih, maksudnya kan dia akan nyari pasalnya, dan unsur pasal itu terpenuhi. Jadi setiap gini, let's say pasal 378 ya, coba aku cari ya. Pasal 378 itu adalah unsur-unsurnya ya, ada 3 unsur. Yang pertama itu membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur kedua, membujuk orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum. Secara melawan hukum. Yang ketiga, membujuk orang dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong. Kalau salah satu unsur ini nggak kepenuhi, 378 nggak bisa kepake. Misalnya, dia kan ada salah satu unsur adalah menguntungkan diri sendiri. Kalau misalnya dia bujuk-bujuk tapi tujuannya adalah nggak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya contoh aku nipu kau untuk apa ya? Aku nipu kau sebagai PNS, ya udah aku pakai baju PNS aja nih. Aku pakai baju PNS, terus kau ketipu. Tapi wah PNS nih, tapi gua kau nggak rugi. Tapi kau ngelaporin nggak bisa. Jadi poin 3 syarat itu harus penuh. Tiga unsur itu harus penuh. Ya, kalau kurang satu pun nggak akan bisa pasal dipakai. Gitu. Ya, oke. Unsur-unsur harus terpenuhi semua. Nah itu polisi pasti akan melihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi di pasal-pasal ini. Begitu dia penuhin, dia akan masukkan ke kejaksaan. Kejaksaan akan bukan menilai lagi. Kejaksaan akan memproses untuk membuat persidangan. Oke, ada panggilan. Yes, seperti itu. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau orang pernah masuk penjara dan dia udah bebas gitu, apakah semua orang tuh bisa ngelihat track recordnya? Kalau dia tuh, oh ini orang pernah di penjara gitu. Apakah dibuka secara umum maksudmu kayak gitu? Ada satu website bisa ngecek tuh, misalnya gue cek George Sandika gitu, mantan napi atau tidak gitu. Setauku nggak ada sih di Indonesia. Berarti itu secara private gitu? Secara pribadi aja. Secara pribadi aja.
Setauku sih nggak ada. Setauku ya. Nggak tahu kalau misalnya sekarang udah ada webnya yang kayak gitu kan. Tapi setauku tuh nggak ada. Oh udah bisa. Aku nggak tahu nih. Benar-benar nggak tahu. Oh sekarang udah bisa. Oke. Oh. Kalau SKCK pun itu bisa bersih kan. SKCK itu kan balik lagi private, bukan yang ini. Oke. Setauku sih, oh udah bisa ya sekarang ya. Udah nggak bisa. Oh udah ada di MK, oh iya betul. Oh, Udah di di MK sekarang. web Mahkamah Konstitusi udah ada. Oke. Nah, aku pertanyaan lagi nih. Ini aku juga udah penasaran. Hah. Apa definisi pasal karet? Yang tadi aku bilang unsur. Hmm. Unsur dalam sebuah pasal itu harus terpenuhi semuanya. Hmm. Jadi pasal karet itu kayak permainan kata-kata aja. Hmm. Contoh pasal karet ya. Iya. Nih gue nanya, gue bener-bener buta soal hukum. Keuangan bisa gue jawab. Hukum nyerah gue. nyerah gue. Baca dulu nih pasalnya. Kalau gue nggak buta hukum, tidak mungkin kemarin gue blunder itu dulu. Gue nggak buta hukum gue. Excuse me, I'm sorry. Harus ada contohnya nih. Saya pamit undur diri. Lagi nyari nggak? Gue penasaran aja, karena kan kebetulan kan ada memang yang belajar tentang hukum kan. Tuh, penasaran. Biar nggak bego-bego banget soal hukum lah. Gue tuh baru tahu perdata dan pidana tuh berbeda tuh tahun lalu anjing. Bangsat. Sumpah anjing. Gue kira tuh semua hal di dunia itu bisa dipenjarain, ternyata tidak. Nggak bisa. Utang piutang nggak bisa. Apapun ceritanya nggak akan bisa. Mentok memiskinkan. Oke, ini pasal 27 ayat 3 UU ITE. Ini UIT. Coba ya. 7 ayat 3. 27 ayat 3 UU ITE gampang nih. Pasti gampang nih, aku baca dulu ya. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta kok tadi. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kenapa ini pasal ini disebut karet? Karena penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dijabarkan secara langsung. Penghinaan itu kayak gimana? Dan subjektif tuh. Subjektif banget. Maksudnya orang terhina itu karena apa? Misalnya aku ngomong ke kau di Instagram, Thierryson anjing. Itu bisa dikasusin tuh. Bisa dikasusin. Tapi ini karet, bener-bener Tapi karet. lawyer gue juga bisa ngelawan. Lawyer bisa ngelawan. Oke. Karena dengan misalnya itu bahasa yang baku digunakan, bahasa yang biasa digunakan di pertemanan antara TP dan Thierryson. Iya, Jadi oke. itu seharusnya Thierryson tidak terhina kayak gitu-gitu. Karet, di situnya karet. Karet itu dalam artian bisa tarik kiri, bisa tarik ke kanan. Orang interpretasi ya apa ya bahasanya? Mengartikannya ya. Mengartikannya itu bisa luas banget. Oke, paham. Ya, pasal karet ini jatuhnya itu kriminalisasi. Oh. Jadi orang nggak salah bisa salah. Hmm. Itu pasal karet bahayanya di situ, dan orang yang berduit bisa bener. Itu tainya pasal karet kayak gitu. Tanya pasal karet begitu. Oke. Nah, kalau udah nyampe orang misalnya dikasusin terus udah sampai Sebentar, ini contoh yang bagus Oke. untuk aku sedikit curhat ya. Mereka, papaku di penjara. Oke. Itu menurutku contohnya salah satunya karena pasal karet. Papaku di penjara itu karena tidak memenuhi tidak melakukan undang-undang. Jadi bahasanya APBD, anggaran perencanaan pembangunan biaya daerah, itu undang-undang jatuhnya. Jadi kalau udah didok sama DPRD itu jadi undang-undang yang harus dilakukan. Tapi papaku nggak setuju karena pemasukannya itu seharusnya lebih besar. Karena itu papaku nego lagi kan. Anggap yang masuk ke negara di APBD itu sudah tertulis 100 miliar. Tapi gara-gara papaku nego ulang jadi 150 miliar, papaku di penjara. Menguntungkan negara tapi di penjara itu kriminalisasi. itu kenanya pasal apa? Gitu. Ya bahasaku kalau aku boleh bilang itu pasal karet. Karena itu menguntungkan negara, tapi papaku juga salah. Oke. Karena tidak mengikuti undang-undang. Kalau papaku nggak ngide gitu ya bahasanya, nggak ngide buat nguntungin negara, oh ya udah jual aja 100 miliar.
Ya aman apa tuh? Oh nggak, maksudnya tadinya bokap lu itu pas di penjara itu dituntut pasal berapa? Waduh aku lupa. Lupa ya? Lupa persisnya ya, ada di ini kok, di berita banyak banget. Cuma Oke. gara-gara nggak mengikuti nggak mengikuti undang-undang, tapi kan menguntungkan negara. Itu yang tai itu gara-gara menguntungkan negara, tapi Itu di salah penjara. satu pasal karet menurut lo? Menurutku salah satu pasal karet. Ya kalau denger aneh sih. Kau menguntungkan negara. Gue mau nguntungin negara 50M lebih gitu. Jadi contoh, kau anak buahnya Arab, Arab bilang, kau jual merchku 500.000, kau ngerasa, Kayaknya market lu bisa 750. kau jual 750, Arab ngehukum kau gara-gara jual 750, kan nguntungin Arab. Ya, kayak gitulah contohnya. Oke, menarik. Oke, menarik. Oke. Ada lagi nih. Oke. Kita ngomongin soal hukuman penjara ya. Pidana nih berarti. Kan pidana tuh kalau yang gua tahu dalam beberapa Bentar, ini. Untungin 50M tapi kantongin berapa? Bro, itu uang langsung masuk ke rekening APBD. APBD. Langsung masuk rekening. Nggak lewat papaku dulu Ya kalau atau apa. kalau beda cerita masuk ke rekening bokap lu dulu ya itu Iya, nggak itu salah dihukum gitu loh. Iya, nggak salah dihukum. Aku nggak akan membela segitunya. Dan ini kan langsung masuknya rekening APBD kan. Langsung salah satu yang bikin aku hancur banget waktu itu karena keuanganku tuh sampai aku sewa pengacara yang top banget di Indonesia. Itu aku habis-habisan di situ. Begitu aku sampaikan berkasnya, dia akan bilang, dia langsung bilang gini, ini dilihat dari sudut pandang manapun nggak salah. Kok bisa dipidana? Dia bilang kayak gitu. Top pengacara nomor 1 di Indonesia bilang kayak gitu. Oke. Soal hukuman penjara ya. Kan kalau kan ada tuh beberapa semua pasal ya. Ada kayak minimal berapa tahun dan maksimal berapa. Oke. Apa yang menentukan misalnya gue kena kasus penipuan misalnya. Let's say gue nggak tahu kasus penipuan, let's say 1 tahun lah minimal, maksimal 20 tahun. Oke. Gimana hakim tuh bisa nentuin, oh lu 7 tahun deh, Oke. lu 3 tahun deh, lu minimal atau lu maksimal deh. Banyak unsur. Pertama kerugian. Kerugian. Habis gitu kalau kita ngomong penipuan ya, kerugian, alasan, kejadian, bisa aja kau juga ada salahnya. Kayak gitu-gitu banyak banget unsur seberapa seberapa besar orang dirugikan, seberapa besar kesalahan kau pribadi, seberapa besar penipuannya, itu semua diperhitungkan. Unsur gua mengaku salah itu masuk ke itu nggak? Ya, Bisa jadi itulah pertimbangan ya? itulah yang tainya, kayak unsur kau berbuat baik aja bisa jadi pertimbangan. Berbuat baik. Berbuat baik itu kayak setiap sidang kau nggak pernah telat atau nggak pernah absen. Itu bisa jadi salah Bisa jadi satu pertimbangan. Anjing. Bisa jadi pertimbangan di pengadilan. Dan menurut lu itu tai? Tai. Karena itu yang dipakai kemarin kan. Oh, gua nggak ikutin. Ada salah satu kasus yang gede banget di Indonesia, dia dihukum ringan gara-gara dianggap berbuat baik. Berbuat baik setelah persidangan, habis gitu dianggap karena dia punya anak dan istri, itu menurutku tai banget. Tapi itu memang kuasanya hakim. Oke. Oh, itu yang viral di internet yang sopan. Ya. Itu salah satunya gara-gara itu. Iya. Tapi itu kuasa hakim ya. Oke. Itu kuasa hakim yang memang kita negara hukum. Kuasa hakim ya. Yang kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Bahkan presidennya nggak bisa nyentuh kan? Nggak bisa. Karena kan emang Nggak beda bisa. kan. Trias politika. Iya. Konstitusinya beda kan. Nggak bisa. Presiden nggak bisa intervensi. Jadi di mau sana. kita mau ngeluh presiden kayak gimana pun, presiden nggak bisa nggak bisa, bertahan. nggak bisa. Tapi presiden mungkin bisa kasarannya menghakimi hakimnya, mungkin bisa. Tapi untuk kasus intervensinya Nggak bisa. Tapi kalau misalnya kayak hakim terduga apa ya? Bisa. Kan? Aduh, gue mau nanya dulu lagi. Udah berubah itu kan karena naiknya. Jadi pengadilan itu ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung. Sekarang tuh mungkin 20 tahun aku nggak ngikutin ya. Mungkin 20 tahun itu di pengadilan tinggi. Tapi masih ada Mahkamah Agung. Oke. Ini gue sering denger nih, kasus udah case close nih. Tak dihukum 20 tahun. Nah, orang tuh masih bisa aju banding tuh. Ya. Dari penuntut kan? Betul. Ya kan? Siapapun. Dari dua pihak. Dari dua pihak itu bisa aju banding kan, mau ngurangin atau nambahin. Nah, itu masa itu berapa lama, Pe? Masa Berlaku mereka kayak misalnya kayak udah kalau lewat 6 bulan lu nggak bisa nuntut nggak lagi. ada. Nggak ada. Setauku untuk dari PN ke PT itu
Setauku sih nggak ada ya, seingatku ya, karena aku udah lama nggak praktek, setauku nggak ada. Tapi kalau PT ke MA itu harus ada bukti baru. Jadi kan ada 3 sih, aku tadi bilang. Dari PN, Pengadilan Negeri, ke Pengadilan Tinggi. Dari Pengadilan Tinggi ke MA, untuk syarat bisa ke MA itu harus ada bukti baru. Bukti baru. Bukti baru. Yang belum ada di Yang persidangan. belum ada di 2 persidangan ini. Kasarnya kalau PT itu rematch lah. Tapi kalau MA ini benar-benar harus ada hal baru yang kau bawa supaya bisa meyakinkan kalau putusan PT ini salah. Dan itu udah di sampai MA tuh udah hasil akhir tuh. Hasil akhir Udah nggak bisa dinego. Bisa lagi. Oh, bisa dinego lagi. Bisa dinego lagi, dibanding lagi di MA lagi, bukti baru lagi. Selama ada bukti baru. Selama ada bukti baru. Oke. Oh 2 minggu ya? Aku lupa, beneran aku lupa. 2 minggu sorry. Ada pertanyaan lagi nih. Tapi kalau PT nggak butuh bukti baru sih. Yang pertanyaan lagi. Pertanyaan gue emang loncat-loncat ya. Misal, let's say, kan kita tahu narkoba di sini ilegal. Ilegal, jelas. Narkoba. Misal, gue clarify, gue nggak pernah nyoba karena gue orangnya gampang ketagihan. Jadi gue nggak berani nyoba. Dan ilegal juga di Indonesia. Oke. Let's say 10 tahun yang lalu, gue narkoba. Terus gue cerita di internet hari ini misal. Apakah itu gue bisa dikasusin? Enggak. Jadi ada yang namanya apa ya bahasanya? Kasus yang expired. Gak usah narkoba, kasus pembunuhan, kasus apa, kalau memang tidak diurusi selama beberapa tahun, di expired aja udah. Oh itu ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya, tapi aku lupa, tiap kasus itu beda-beda kalau nggak salah. Oke, Expirednya menarik. kasus itu ada. Jadi misalnya let's say gue commit crime sekitar 7-8 tahun yang lalu, dan kalau emang udah expired, gue nggak bisa dikasusin. Nggak bisa. Karena logika gampangnya gini, mau nyari buktinya gimana? Kalau ada buktinya misalnya ada orang yang nyari bukti nih, misalnya nih, kita ngomong kasus yang berarti pembunuhan. Let's say gue nggak tahu tepatnya, anggaplah expired itu 20 tahun, ya kan? Misalnya selama 20 tahun ini anak yang misalnya korban pembunuhan ini dendam tapi baru ada bukti tahun 21 dia keluarin semua, dia angkat kasusnya. Apakah gue masih tetap kena? Seharusnya nggak bisa ya, Karena udah expired. karena udah expired. Seingatku Walaupun kayak gitu. buktinya kuat. Walaupun aku nggak tahu, itu mungkin kalau viral mungkin bisa. Kalau viral ya, bisa jika kalau ada bukti. Seingatku sih nggak bisa, expirednya tiap kasus beda-beda. Bentar, mending aku googling expired kasus pembunuhan. Oh, tidak memiliki kasus kadaluarsa kalau expired, kalau pembunuhan. Oh, pembunuhan enggak ya? Nggak ada. Berarti kalau narkoba ada. Ada, narkoba ada. Oh, kalau pembunuhan make sense sih. Kalau pembunuhan karena kan ngerugiin orang pertama, dan yang kedua juga ya mungkin buktinya baru ketemu tiba-tiba kan dari CCTV atau apa. Pembunuhan nggak ada. Dan mungkin yang harus kau tahu ini, mungkin aku nggak tahu kau tahu atau enggak ya, masalah aset sih. Hah? Jadi misalnya kau punya aset di Malang lah, let's say, kau beli tanah gitu, di Malang beli tanah kosongan. Kalau misalnya kau nggak ngurus tanah itu selama kalau nggak salah 10 tahun atau 20 tahun kalau nggak salah, dan itu tempatnya sama orang, tanah itu bisa direbut sama orang. Bisa. Bisa. Walaupun gue punya sertifikat itu semua. Bisa. Dia punya bukti kalau menempati tanah itu 20 tahun, dia bisa menguasai tanah itu. Yang paling bahaya. Biasanya buat orang-orang kaya yang punya aset di mana-mana, habis itu tanahnya nggak diurusin. Karena taunya invest. Tahunnya invest gitu kan. Dan itu masuknya perdata. Maksudnya perdata. Jadi harus kau pagerin lah, harus kau bangun apalah, dan harus kau urusin, dan harus kau pastiin nggak ada yang nempatin itu. Itu biasanya kebanyakan orang-orang yang nggak tahu itu orang-orang zaman dulu kerebut setelah 20 tahun, lu kok tiba-tiba dia pikir, wah aku masih punya tanah di sini, tuh kok udah ada rumahnya. Oke. Kerebut udah. Oke. Oh, sama gue mau nanya nih. Ini mungkin agak relate ya soal duit ya. Tapi jawabnya nggak usah detail banget, yang apa aja, yang setahu lo aja. Kan ada namanya kerugian material sama imaterial, Yes. ya kan? Dasar menilai imaterial itu dari mana? Dan apakah misalnya let's say ya, kerugian material gua 1 juta, imaterial 2 juta gitu. Ya kan? Jadi total 3 juta. Apakah yang ngerugiin gua tuh harus ganti 3 jutanya? Jadi gimana? Apakah yang ngerugiin gua harus 3 jutanya? Enggak. Apakah gini deh, material dari material itu digabungin jadi satu atau dipisah tuh? Dipisah. Kalau dipisah, imaterial tuh dinilai tuh dari Ngitungnya gimana? gimana? Itu balik lagi ke kau. Misalnya gini, Bos Aswa, misalnya rugi 500 juta. Dia bisa nuntut imaterial 1 M bisa. Imaterial dihitung dari mana? Waktu yang kau buang. Habis gitu kalau uang itu diinvestasikan gimana? Habis gitu kerugian apa sih bahasanya? Kerugian
PP apa sih bahasanya, akomodasi dan lain-lain itu bisa kau hitung. Dan itu yang ngitung dari korban. Iya, dari korban, dari yang nuntut bahasanya. Dari yang nuntut. Dan itu ntar diterima sama pengadilan atau tidak, beda cerita lagi. Beda cerita. Dan kalau misal tok 1M nih imaterial, 600 juta, berarti kalau misal hakim lu bersalah, lu harus ganti 1,6 M. Oke. Dan ini kalau mau nuntut itu sekalian yang tinggi. Misalnya jaksa atau kau mau nuntut sekalian tinggi, karena hakim itu di Indonesia jarang banget 100% tuntutannya diterima. Diringanin ya biasanya. Biasanya ya cuma diputuskan 50% atau 40%. Jadi kalau mau nuntut tinggi aja. Makanya kenapa aku bilang kayak jaksa di kasus pembunuhan deh. Jaksa itu cuma nuntut 5 tahun, itu udah aku tanda tanya. Loh, kok nuntut 5 tahun? Karena udah pasti putusannya di bawah itu. Udah pasti, nggak mungkin, jarang banget ada memang, tapi jarang banget itu hakim memutuskan mentok dari tuntutan, itu jarang banget. Oke. Sama aku pernah sering nih nonton film. Kalau gue kan dasarnya film aja, kan aku sering nonton film. Orang salah tangkep, ya kan? Terus dia baru bisa buktiin tidak bersalah, ada bukti-bukti bersalah 10 tahun. Kalau di film kan diganti, di Indo digantiin. Indo nggak ada hukum yang bisa kayak, misalnya gue tidak narkoba, tapi kebetulan gue ada di TKP. Aku nggak tahu ada hukumnya atau nggak, tapi pemulihan nama baik aja nggak, setahu aku nggak pernah ada. Pemulihan nama baik aja. Ganti rugi juga nggak tuh selama 5 tahun gue di dalam gitu misalnya. Anjing. Itu digantiin. Kalau memang digantiin secara ini ada ya, secara apa ya, secara undang-undang ada, tapi menurutku harus viral dulu sih. Harus benar-benar viral dan lain-lain, itu balik lagi ya. Ada mas kalau pemulihan, iya, kalau misalnya pun ada, aku jarang banget ngelihat pemulihan nama baik itu ada dilakukan gitu, dengan cara apa. Karena gini, gue tuh suka nonton film kan. Gue tuh lumayan, tapi ya karena gue nonton film US, jadi gue kayak jadi meleknya tuh hukum US. Salah satu series yang gue nonton tuh series Suits namanya. Itu pengacara lah, ceritain tentang pengacara dan kasus itu banyak. Nah tapi kalau untuk Indo, gue benar-benar buta total gitu. Indo itu ngikutin hukumnya Belanda, benar-benar ngikutin hukumnya Belanda. Persis Belanda. Turunannya, jadi untuk perdatanya aja itu kita masih pakai BW namanya, Book Burgerless Wet Book. Jadi kebanyakan itu memang dari Belanda. Hukum-hukum kita itu bahasanya hukum apa sih sistemnya? Hukum publik ya. Ada yang, aku lupa lagi sistemnya. Kita memang karena kita dijajah Belanda bertahun-tahun ya. Berabad-abad. Jadi 2,5 abad, ya. Civil law, kita itu menganut civil law. Kalau di US itu menganut common law, kayak gitu. Civil law itu benar-benar apa yang ada di undang-undang. Tapi kalau common law itu ada juri kayak gitu-gitu. Oh, pantesan kalau persidangan di US itu ada juri dari ini ya. Ada apa? Nah, kayak ada gitu. juri dari warga-warga. Betul. Yang... Dan sesuai dengan kasusnya. Misalnya apa ya? Misalnya tentang kasus pembunuhan deh. Jangan pembunuhan terlalu common, terlalu biasa. Tentang kasus penipuan elektronik, di situ pasti ada juri yang dari orang elektronik dari yang bidang itu. Dan di situ ya kalau gua tonton kan ya juri ini yang nentuin dia bersalah atau enggak kan. Bukan hakimnya kan. Bukan. Kalau hakim salah satunya. Oh, hakim salah satunya. Juri itu yang meyakinkan hakim. Oh, yang meyakinkan. Yang meyakinkan. Tapi hakim. tetap ketok palunya hakim. Yes. Setauku kayak gitu. Setauku ya. Civil war, untungmu civil war, civil law bahasa kita. Continental kita mas, bukan Anglo-Saxon, betul. Pen alertnya error tolong Harus verify tuh. sorry oke. Kenapa itu gitu? Rame ya yang kita di Tiger. Kamu ya? Iya. Belum nonton 50.000 lagi aja. di TikTok. Gini. Oh ya, Yang dari sudut kanan atau dari belakang? share gue coba. Nah, aku cari sudut yang ini nih. Oh, aku repost nih.